Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Sistem Informasi Akuntansi semester 2 akan mempresentasikan proyek aplikasi basis data, yaitu tentang penjualan elektronik berupa televisi. Tapi sebenarnya ini bukan hanya penjualan saja, tetapi ada pembeliannya juga. Dan nama toko kami itu adalah toko King Electronic. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Putri dan rekan saya Ayu. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kami masih diberi nikmat kesehatan dan dapat menyelesaikan tugas proyek ini. Kami akan mulai presentasi tugas proyek kami yang berjudul Database Toko King Electronic. Latar belakang: basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik, sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil query basis data disebut Sistem Manajemen Basis Data atau Database Management System, DBMS. Istilah basis data berawal dari ilmu komputer, meskipun kemudian artinya semakin luas, memasukkan hal-hal di luar bidang elektronika. Artikel ini mengenai basis data komputer. Catatan yang mirip dengan basis data sebenarnya sudah ada sebelum revolusi industri, yaitu dalam bentuk buku besar, kwitansi, dan kumpulan data yang berhubungan dengan bisnis. Konsep dasar dari basis data adalah kumpulan dari catatan-catatan atau potongan dari pengetahuan. Sebuah basis data memiliki penjelasan terstruktur dari jenis fakta yang tersimpan di dalamnya. Penjelasan ini disebut skema. Skema menggambarkan objek yang diwakili suatu basis data dan hubungan di antara objek tersebut. Ada banyak cara untuk mengorganisasi skema atau memodelkan struktur basis data. Ini dikenal sebagai model basis data atau model data. Model yang umum digunakan sekarang adalah model relasional, yang menurut istilah layman mewakili semua informasi dalam bentuk tabel-tabel yang saling berhubungan, di mana setiap tabel terdiri dari baris dan kolom. Definisi yang sebenarnya menggunakan terminologi matematika. Dalam model ini, hubungan antar tabel diwakili dengan menggunakan nilai yang sama antar tabel. Model yang lain seperti model hierarkis dan model jaringan menggunakan cara yang lebih eksplisit untuk mewakili hubungan antar tabel. Tujuan ditulisnya makalah ini. Tujuan disusunnya makalah ini yaitu untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah, yang khususnya mata kuliah aplikasi basis data, sekaligus tugas atau nilai tambahan untuk UAS. Selain itu, kami berharap dibuatnya makalah ini bukan hanya untuk tugas yang diberikan semata, akan tetapi bisa membantu kita semua dalam hal mempelajari ilmu pengetahuan yang khususnya aplikasi basis data ini. Harapan kami yaitu semoga makalah ini tidak hanya bermanfaat bagi kami saja, akan tetapi sangat bermanfaat khususnya juga bagi para pembaca atau kita semua yang membutuhkan referensi ataupun salah satu sarana untuk menambah wawasan dalam hal ilmu. Ruang lingkup makalah ini adalah untuk mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika, khususnya yang memiliki mata kuliah aplikasi basis data. Oke, kita langsung saja ke pembahasan proyek database Toko King Electronic. Yang pertama ada perancangan database. Rancangan pertama yaitu rancangan Entity Relationship Diagram atau ERD. Yang pertama, ini ada tabel pelanggan, relasi antara pelanggan dan barang, yaitu membeli. Pelanggan membeli barang, di mana saat pelanggan membeli barang ini terjadi sebuah penjualan dari toko ya.
Jadi pelanggan membeli barang di toko, terjadi penjualan, di mana penjualan memiliki detail penjualan. Nah, si barang ini hubungan atau relasi barang dengan pemasok yaitu dibeli. Jadi, si barang ini dibeli dari pemasok atau vendor. Saat barang dibeli dari pemasok, terjadi sebuah pembelian. Jadi, toko membeli barang dari pemasok. Pembelian memiliki detail pembelian. Jadi, relasinya adalah memiliki. Pembelian memiliki detail pembelian. Ini adalah ERD dari database Tokoking Elektronik. Yang kedua yaitu ada rancangan Logical Record Structured atau LRS, di mana yang pertama itu ada tabel admin. Di tabel admin ada ID admin sebagai primary key, username, dan password. Yang kedua ada tabel pelanggan, di mana isinya adalah ID customer sebagai primary key, nama customer, alamat, dan nomor telepon. Nah, si ID customer di tabel pelanggan memiliki relasi dengan tabel penjualan, yaitu ID customer sebagai foreign key-nya. Di tabel pelanggan ID customer sebagai primary key, sedangkan di tabel penjualan sebagai foreign key atau kunci tamunya. Lalu di sini ada tabel pemasok, di mana ID vendornya adalah sebagai primary key yang memiliki relasi terhadap tabel barang, di mana di tabel barang juga ada ID vendor sebagai kunci tamu atau foreign key-nya. Dari pemasok juga ID vendor berhubungan dengan atau mempunyai relasi dengan tabel pembelian, yaitu ID vendor sebagai foreign key dari tabel pembelian dan ID vendor dari pemasok sebagai kunci utama atau primary key. Lalu tabel barang juga mempunyai relasi dengan tabel detail penjualan, di mana di tabel barang IDTP ini sebagai primary key, sedangkan di tabel detail penjualan IDTP-nya sebagai foreign key atau kunci tamu. Lalu di tabel penjualan juga mempunyai relasi atau hubungan dengan tabel detail penjualan, di mana di tabel penjualan ada nomor nota jual sebagai kunci utama atau primary key, dan di tabel detail penjualan nomor nota jual sebagai foreign key atau kunci tamu. Lalu di tabel pembelian juga memiliki relasi dengan tabel detail pembelian, di mana nomor nota beli di tabel pembelian adalah primary key atau kunci utama, sedangkan di tabel detail pembelian nomor nota beli sebagai foreign key atau kunci tamu. Ini adalah rancangan Logical Record Structured atau LRS. Oke, sekarang kita ke rancangan spesifikasi file, yaitu terdapat tabel admin dengan primary key-nya itu adalah ID admin. Selanjutnya ada tabel pelanggan dengan primary dan juga auto increment-nya itu adalah dengan file name ID customer. Sekarang ada tabel barang dengan primary key-nya itu ID TV. Sekarang ada tabel pemasok
dengan primary key dan juga auto increment-nya itu ID vendor. Tabel pembelian dengan primary key-nya itu nomor nota beli atau non nota beli. Ada tabel penjualan dengan primary key-nya itu nomor nota jual atau non nota jual. Ada tabel detail penjualan. Di sini tidak ada primary key-nya. Dan juga ada tabel detail pembelian. Di sini juga tidak ada primary key-nya. Nah, ini adalah isi-isi dari tabel-tabel sebelumnya, yaitu ini yang pertama adalah isi data atau record tabel admin. Ini adalah record tabel pelanggan. Ini adalah record tabel barang, record tabel pemasok, record tabel pembelian, record tabel penjualan, record tabel detail penjualan, dan yang terakhir yaitu adalah record tabel detail pembelian. Oke, sekarang kita lanjut ke implementasinya. Yang pertama yaitu buat sebuah database dengan nama toko King Elektronik. Kemudian tampilkan seluruh daftar database yang ada, yaitu dengan cara create database toko King Elektronik. Dan untuk menampilkan seluruh daftar database yang ada di MySQL itu dengan cara show database. Yang kedua itu aktifkan database toko King Elektronik, yaitu dengan cara use toko King Elektronik. Yang ketiga, buat tabel dengan nama berikut, yaitu tabel-tabel yang telah ada yang tadi yang di spesifikasi file. Buat tabel-tabelnya dengan cara yang pertama itu adalah create tabel admin, yang kedua itu create tabel pelanggan, dan ini isi file-filenya ya seperti yang tadi ada di spesifikasi file. Yang ketiga itu create tabel pemasok, create tabel barang, create tabel penjualan, create tabel pembelian, create tabel detail penjualan, create tabel detail pembelian. Nah, ini adalah tampilan tabel-tabel yang ada dalam toko King Elektronik, yaitu terdapat 8 tabel, yaitu ada tabel admin, barang, detail pembelian, detail penjualan, pelanggan, pemasok, pembelian, dan juga penjualan. Yang keempat yaitu tampilkan seluruh struktur tabel, yaitu ini akan menampilkan seluruh struktur tabel yang ada di toko King Elektronik. Nah, yang pertama ini adalah struktur tabel admin, yaitu dengan cara dash admin, dan seterusnya juga sama seperti itu, jadi dash nama tabel. Nah, ini adalah dash dash pelanggan, dash pemasok, barang, penjualan, pembelian, detail penjualan, detail pembelian. Yang kelima itu adalah isikan data untuk tabel-tabel yang di toko King Elektronik, yaitu dengan cara insert into admin. Nah, di dalam kurungnya itu adalah file-file yang ada di dalam tabel. Ada apa aja? Yang ini kan contohnya ada ID admin, username dan password, values. Nah, ini adalah data-data yang tadi di spesifikasi file ada ketikan di sini. Ini pun sama, record tabel pelanggan, insert into pelanggan. Ini adalah file-file di tabel pelanggan ini ada ID customer, nama customer, alamat, dan nomor telepon. Dan ini adalah data-data yang ada di tabel pelanggan ini. Record tabel pemasok pun sama, insert into pemasok, insert into barang, insert into penjualan, insert into pembelian, insert into detail penjualan, dan yang terakhir adalah insert into detail pembelian. Yang keenam itu adalah tampilkan isi seluruh record pada tabel yang telah dibuat. Tadi itu adalah cara membuat record. Dan sekarang ini adalah untuk menampilkan seluruh record-record yang tadi telah dibuat, yaitu dengan cara select bintang from admin. Nah, di sini sudah menampilkan isi record yang tadi telah dibuat. Ini pun sama untuk menampilkan record tabel pelanggan, yaitu dengan select bintang from pelanggan. Ini untuk menampilkan record tabel pemasok, record tabel barang, record tabel penjualan, record tabel pembelian, record
tabel detail penjualan, dan yang terakhir yaitu record tabel pembelian. Yang ketujuh yaitu tampilkan daftar barang dengan ID vendornya itu 1, jadi hanya ID vendor yang ber-ID 1 saja. Jadi kita akan ke ID vendor di sini. Nah, ID ini cuma hanya ada ID nomor 1 saja, tidak ada yang lain. Nah, yang nomor 8 itu tampilkan daftar barang yang dibeli dengan nota belinya itu hanya nomor 103. Yaitu dengan cara select bintang from detail pembelian where no nota beli sampai dengan 103. Nah, kita akan memfokuskannya ke nota belinya. Nah, nota belinya itu hanya dengan nomor nota 103 saja, tidak ada yang lain. Nah, sekarang kita nomor 9, tampilkan barang yang terjual lebih dari 1. Kita akan menampilkan barang yang terjualnya lebih dari 1, yaitu dengan cara select bintang from detail penjualan where jumlah lebih dari 1. Nah, kita akan memfokuskannya ke jumlahnya. Nah, di jumlahnya ini kita tidak ada yang kurang dari 1, penjualannya pasti ini lebih dari 1. Jadi kalau misalkan belinya 1 saja ini tidak akan masuk. Jadi yang masuknya itu jumlah yang lebih dari 1, yaitu 2, 3. Oke, yang ke-10 yaitu tampilkan seluruh daftar pelanggan kecuali pelanggan yang bernama YJ Andrea. Jadi kita akan menampilkan seluruh daftar pelanggan kecuali yang namanya YJ Andrea. Di sini kita lihat nama customernya tidak ada yang bernama YJ Andrea. Nah, yang kita sekarang 11, nomor 11 yaitu urutkan tabel detail penjualan berdasarkan jumlah. Nah, kita akan mengurutkan detail penjualan ini berdasarkan jumlah dari yang terkecil hingga yang terbesar nih. Kita mulai dari angka 1, jumlahnya yang 1, 2, dan 3. Dan sekarang nomor 12 yaitu tampilkan isi record detail pembelian, hanya file merek TV, harga, dan non nota beli. Kemudian urutkan data berdasarkan non nota beli, yaitu dengan cara select merek TV, harga, non nota beli from detail pembelian order by non nota beli. Nah, di sini kita lihat di sini yang akan ditampilkannya itu hanya merek TV, harga, dan nota beli, dan diurutkan berdasarkan dari non nota beli dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, seperti ini. Yang ke-13 yaitu tampilkan daftar dengan nomor telepon 3 angka terakhir, yaitu dengan angka terakhir 999. Dengan caranya select bintang from pelanggan where right notel, 3 sama dengan 999. Nah, kita akan fokuskannya ke nomor telepon di sini dengan angka terakhirnya itu 999. Yang ke-14 itu tampilkan hanya file ID TV diambil dari tabel detail penjualan, merek TV diambil dari tabel barang, tanggal, nota, dan nota jual itu diambil dari tabel penjualan. Jumlah harga total. Total merupakan alias yang dibuat dan total itu didapat dari harga dikali jumlah, diambil dari detail penjualan. Gunakan fungsi inner join untuk mendapatkan hasilnya, yaitu dengan cara select detail penjualan.id TV, penjualan.nota jual, barang.merek TV, penjualan.tanggal nota, detail penjualan.jumlah, detail penjualan.harga. Dalam kurung detail penjualan.harga dikali detail penjualan.jumlah. Nah, ini adalah untuk membuat total. Dan ini total ini adalah untuk membuat alias atau untuk menambah kolom dengan nama total. Terus from penjualan inner join detail penjualan on penjualan.nota jual, detail penjualan non nota jual, inner join barang on detail penjualan merek TV sama dengan barang merek TV. Nah, ini seperti ini. Di sini ada kolom total. Nah, kolom total ini atau dari hasil 5.500.000 ini adalah hasil dari jumlah dikali harga atau 2 dikali 2.750.000. Yang 15 pun sama seperti nomor 14, tapi bedanya di sini kita akan membuat kolom bonus. Tadi kan kita membuat kolom total dan sekarang akan membuat kolom bonus, yaitu dengan cara if dalam kurung detail penjualan.jumlah lebih besar dari 2,
speaker Bluetooth, no bonus, is bonus. Nah, di sini akan membuat alias atau kolom bonus. Nah, di sini ada kan kolom bonusnya. Nah, kenapa ini akan mendapatkan bonus yang nomor yang ID TV 6 ini? Kenapa mendapatkan bonus? Karena mereka itu membeli barang lebih dari 2. Soalnya di sini tuh penjelasannya jika kita membeli barang lebih dari 2 akan mendapatkan bonus speaker Bluetooth. Jadi jika membelinya kurang dari 2 itu tidak akan mendapatkan bonus. Seperti itu. Kesimpulan dan saran dari proyek yang kami buat diantaranya adalah dari analisis terhadap proyek database yang dirancang, maka kami menarik kesimpulan, database penjualan barang berupa TV ini merupakan sebuah database yang dapat mempermudah pengelolaan data penjualan pada suatu toko, karena dapat menyimpan data barang dalam jumlah besar. Dan juga, database ini mudah dipahami oleh para pemula, karena tidak rumit dalam penggunaannya. Sebagai saran, agar basis data pembelian dan penjualan barang ini dapat berfungsi dengan baik, maka saran dari kami, pertama, untuk menerapkan sistem basis data pembelian dan penjualan barang ini, diperlukan dukungan yang memadai dari segi sumber daya manusia, perangkat lunak, dan perangkat keras. Kedua, dalam memasukkan data harus dilakukan secara teliti untuk menghindari kesalahan dan menghasilkan informasi yang tidak akurat. Dari hasil pengerjaan proyek ini, ternyata masih banyak ditemukan kekurangan. Namun, kami berharap proyek ini dapat menjadi acuan bagi pihak lain guna melanjutkan proyek yang lebih baik lagi. Sekian presentasi proyek dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.